Kemarin 18 188 malu. Iya. Satu berapa? 48. Malu dalam konteks syariat adalah perasaan enggan melakukan perbuatan buruk sehingga menahan diri untuk tidak melakukannya. Ulangi ya Bu. Jadi malu itu enggan melakukan perbuatan buruk. Malu itu bahasa Jawa nih isin. Nah dalam konteksnya syariat, isin malu itu enggan melakukan hal yang buruk sehingga menahan diri untuk tidak melakukannya. Nah di tengah pengembangan zaman yang semakin kompleks saat ini, rasa malu semakin luntur. Kita bisa mudah menyaksikan tontonan dan kemaksiatan yang merajalela di mana-mana. Bahkan orang mabuk pun dapat kita temui di keramaian malam. Banyak para wanita yang tidak malu menutup aurat dan berpenampilan cenderung berani dan kelewat batas. Hilangnya rasa malu berarti mulai menipis rasa iman. Rasulullah SAW bersabda, malu adalah bagian dari keimanan. Silakan dicatat. Malu adalah bagian dari iman. Saya ulangi, malu adalah bagian dari iman. Sedang iman tempatnya di sorga. Dan perkataan kotor adalah bagian dari tabiat kasar. Dan perkataan kotor adalah bagian dari tabiat kasar. Sedang tabiat kasar tempatnya di neraka. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Imam Ahmad. Ya betul. Ahmad bukan Imam Ahmad. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi. Oke, kita terangkan dulu. Tadi ada yang ikut di Nurim enggak? Yang berangkat enggak ada ya? Enggak biasanya Iya kan ini ya. kono melu. Bulan pertama. Biasanya Bu Dewi ada. Mbak Ayu Pak ikut. Mbak Ayu ikut. Ikut jenengan tadi? Iya. Iya. Oh iya lah. Ganti kerudung tok. Oh ganti kerudung. Oh jadinya nggak hafal ya? Ini kan baru apa? Baru makanya nggak hafal. Nek Bu Is kayak ketok. Bu Dewi ya ketok. Ya nanti meskipun ganti kerudung ya ketok. Wis hafal. Aku yo ketok lho, Pak. Oh iya. Oke kita bahas tentang malu. Jadi malu itu bagian dari iman. Nah malu yang benar adalah malu yang disebutkan oleh syariat enggan atau tidak mau melakukan keburukan. Maka kalau orang itu berani melakukan keburukan berarti udah hilang rasa malu.
Dan konteksnya harus benar ya Bu. Malu melakukan keburukan, dosa maksiat itu isin. Nyolong ki isin. Terus kemudian misalnya mabuk ya isin. Zina ya isin. Buka aurat ya isin. Itu malu. Itu malu yang benar. Nah sekarang ada orang yang malu tapi tidak benar konteksnya. Ini orang sholat apa isin lah. Apa sih? Malu ke masjid, malu ngaji, malu melakukan amal soleh. Nah itu malu yang tidak pas tempatnya. Itu disebut bukan malu tapi kelemahan diri. Kelemahan diri itu berarti orangnya lemah imannya. Ya orang neng masjid apa isin malu aku. Nah itu tidak pas. Wong amal soleh kok malu jelas. Tapi misalnya dijak dia neng karaoke mau aku kan. Aku isin karo tanggo teparon dulu aku kok piye. Nah itu baru benar. Yuk nganu misalnya dijak maksiat mau aku isin. Engko nek bojoku ngerti piye. Nah, itu pas malu. Malah maka malu ini benteng. Saya ulangi ya, malu itu jadi benteng pagar. Agar kita ini terhindar dari dosa maksiat. Maka di hadis yang lain, jika kamu tidak malu, lakukan sesukamu. Ya gitu. Artinya kalau orang udah hilang malunya, ya ngelakok kayak apa saja podo wae, ora wedi. Karena wis hilang rasa malunya. Karena malu bagian dari iman, maka semakin dia beriman, harusnya rasa malu itu semakin kuat, semakin takut untuk melakukan kemaksiatan. Isin nek awake engko malah tegur gitu ya dalam ini. Nah, kelak di hari kiamat Bu, orang-orang itu merasa malu berjumpa dengan Allah. Terutama orang-orang beriman itu malunya sangat tinggi. Isin nek ketemu Gusti Allah dosane wakil. Makanya malu yang benar. Merasa malu akan menunjukkan tingkat keimanan. Semakin tinggi malunya, semakin tinggi imannya. Sehingga dia malu apabila melakukan dosa-dosa, malu melakukan kesalahan-kesalahan. Nah di akhir zaman ini orang udah nggak punya rasa malu, buka aurat ya santai, ya memperlihatkan kemaksiatan ya santai, mabuk ning pos kamling ya santai, main judi ning nggon pinggiran ya kampung ya santai, zina iki lho ning nggon dindi ya santai. Padahal wong lewat ya akeh ya santai. Ya ini benar-benar kehilangan rasa malu. Nah puncaknya itu nanti di akhir zaman Bu, di saat orang Islam sudah tidak lagi ada di muka bumi. Saya ulangi ya. Jadi besok ada satu masa orang Islam gak ada lagi. Jadi orang Islamnya kemana? Mati semua. Nah yang tersisa orang kafir. Jadi orang Islam mati semua itu urung kiamat. Ije ono 40 tahun lagi. Jadi kiamat itu ditunda selama masih ada orang Islam. Jadi nih wong Islam wis entek ting ra ono baru kiamat terjadi. Satu pun enggak ada Pak. Nah, enggak ada, satu pun enggak ada. Sekarang masih aman iya. Dan dikasih jarak 40 tahun. Karena hadis Nabi menyampaikan selama masih ada orang yang mengucapkan Allah, hanya satu kalimat aja nih, Allah, maka kiamat ditunda 40 tahun. Nah ini ngono ya Allah terus wae men ora? Ya. Nah, harusnya kan begitu logikanya. Tapi Allah punya rencana. Apa? Semua yang bisa mengucapkan kata Allah dipateni kabeh. Nah, Allah mendatangkan apa? Angin lembut. Nah, angin ini termasuk tanda kiamat besar. Meskipun angin ya. Nah, itu angin yang merenggut nyawa seluruh orang beriman di dunia. Nah, angin ini keluar dari negeri Yaman. Negeri Yaman itu sebelahan dengan negeri Syam. Syam itu 4 negara sekarang, Lebanon, Suriah, Palestina, Yordania. Nah, 4 negara ini disebut Syam. Jadi Syam itu dulu satu wilayah luas di zaman Jazirah Arab terdahulu, zaman Nabi dan seterusnya. Terus Perang Dunia Kedua, Inggris Prancis
yang menang perang membagi Syam menjadi 4 wilayah. Ada Palestina, ada Lebanon, ada Yordan, ada Suriah. Ya, negeri namanya Suriah. Nah, 4 negara ini memiliki ciri khas yang sama, bendera warnanya. Jadi warna benderanya sama, ya hitam, ya putih, ya hijau, ya merah. Nah, tinggal posisinya itu beda. Merahnya di sebelah mana, putihnya sebelah mana. Tapi warnanya sama. Kalau dengan lihat bendera dengan warna-warna yang sama, cuma coraknya beda. Misalkan merahnya yang satu di atas, yang satunya lagi di bawah, yang satunya di kanan ya. Itu berarti bekas jajahan Inggris dan Prancis. Itu cirinya. Karena yang menetapkan bendera mereka. Di cirinya. Dan negeri Syam ini luas. Negerinya para nabi dan para rasul di zaman dulu. Sehingga kafilah dagang dari Jazirah Arab, dari Mekah, Madinah, itu sering ke negeri Syam. Negeri Syam itu kayak luar negeri lah. Kalau di tempat kita ya istilahnya kalau mau ekspor ya ke sana. Terus kalau mau impor barang ya dari sana. Jadi negeri Syam itu negeri pusatnya perdagangan dunia lah. Jadi orang kulaan yang kono ngedol ya ning. Maka di zaman dulu Jazirah Arab terkenal kalau pergi safar mesti ke negeri Syam. Rasulullah waktu umur 12 tahun dibawa pamannya Abu Thalib ke negeri Syam. Jadi Rasulullah itu dulu udah keluar negeri. Ya sudah sering keluar negeri. Tapi mana? Syam. Saat beliau pemuda menjual seluruh dagangannya dari Khadijah juga ke negeri Syam. Jadi memang negeri ini pusat. Nah, besok di akhir zaman negeri Syam ini akan ada sampai kiamat. Yang lainnya tenggelam, gak ada lagi di muka bumi. 2 negeri ini aja yang masih ada, yaitu Syam dan Yaman. Jadi Yaman dan Syam itu bersebelahan. Dan 2 negeri ini memang negeri yang diberkahi Allah. Malaikat menaungi sayapnya untuk 2 negeri ini. Selamanya tidak akan pernah hancur, tetap akan ada sampai kiamat. Karena termasuk tanda kiamat besar. Nah, besok di negeri Yaman ini akan terjadi 2 peristiwa besar, yaitu keluarnya angin lembut sama keluarnya api raksasa. Nah, api raksasa ini keluar dari negeri Yaman menggiring manusia ke negeri Syam. Jadi manusia masih hidup digiring oleh api ini. Jadi apinya itu bisa jalan. Jadi apinya itu bisa kayak jalan giring manusia. Jadi manusianya orang dibakar tapi digiring sampai karena takut mereka kumpul semua di negeri Syam. Nah, setelah semua di negeri Syam baru ditiup sangkakala. Ya, baru Israfil meniup sangkakala. Jadi negeri Syam itu akan selalu ada. Kalau ingin hidup lama maksudnya ya tinggal aja di 2 negeri ini. Karena sampai hari kiamat. Neng kafir. Di Syam itu Pak, orang-orangnya nanti kafir. Ya kafir semua karena yang mukmin kan wis entek. Jadi keluar pertama itu angin lembut, nanti habis itu keluar api. Nah, apinya itu keluar dari negeri Syam. Dari negeri Yaman. Nah, ternyata Bu, apinya ini embrionya, embrio itu berarti apa ya? Calonnya itu sudah muncul. Jadi di Yaman itu ditemukan ada 1 wilayah gitu ya Bu ya. Banyak wilayah yang tiba-tiba di bawah tanahnya itu keluar bara api. Setelah diduduk tuh itu kayak batu bara terbakar gitu loh. Jadi di dalamnya itu kayak api yang sudah lama terpendam. Nah, ternyata di sana itu ada 1 gunung namanya Gunung Aden. Gunung Aden ini gunung purba yang sudah pernah meletus di zaman purba dulu, yang luasannya itu, jadi kalau puncuknya itu sudah hilang, itu sudah jadi kota Aden di sana. Nah, itu ada kota yang sebetulnya itu di atas gunung. Nah, besok gunung ini akan meletus lagi untuk terakhir kali di penghujung kiamat. Nah, apinya keluar dari gunung ini, dan ini gunung purba Bu, besar luar biasa. Nanti ledakannya, apinya itu luar biasa. Alhamdulillah kita nggak menangi, terus mati kabeh. Indonesia hilang, Konoha hilang. Ustaz, jadi angin lembut itu tuh maksudnya untuk Nah, saya lanjut ya. Itu api. Jadi tanda kiamat terakhir itu ya api itu. Api raksasa itu tanda kiamat terakhir. Nah, angin lembut ini keluar setelah keluarnya Dabbah. Jadi tanda kiamat besar namanya Dabbah itu keluar dulu.
Dabah itu binatang melata, raksasa. Jadi binatang raksasa yang dikenal dengan nama Dabbatul Ard. Dabbatul Ard itu dabah, binatang melata yang keluar dari dalam bumi. Maka disebut dabah. Dabah itu koyo binatang melata. Maksudnya melata itu koyo tokek, kayak cicak, kayak itu yang ya itu namanya binatang, bahasa gampang melata itulah. Tapi binatang ini nggak kayak gitu. Bu koyo apa? Godzilla. Besar. Raksasa berarti ya, sampai disebutkan itu antara kepala sama ekornya itu nggak kelihatan. Ini yang mana, yang kepala, mana yang ekor. Karena saking besarnya dan saking tebel bulunya. Jadi dia maksud bulu itu bukan bulu kayak burung, bukan. Bulu itu kayak gorila gitu loh Bu ya. Yang rumbai-rumbai gitu ya. Saking banyaknya lebat bulunya itu sampai nggak tahu mana kepala, mana ekor. Dan saking panjang besarnya. Nah keluar pertama nanti di tempat sa'i, Sofa Marwah. Jadi keluar pertama itu nanti di bukit Sofa dan Marwah. Keluar dari tempat sa'i itu, kemudian baru keliling ke dunia. Arab ya Pak ya berarti. Di Jazirah Arab. Dan dabah itu keluar 3 kali. Jadi keluar pertama di Jazirah Arab di tempat sa'i, kemudian nanti keluar di tempat yang lain lagi, tapi Rasul nggak menyebut. Nah tugasnya apa ini dabah? Dabah ini tugasnya mencari orang untuk dipisah-pisah. Yang mukmin mana, yang kafir mana. Terus dikei tanda. Yang mukmin itu distempel. Yang kafir itu dipukul. Nah apa? Dabah ini membawa cincin Nabi Sulaiman sama tongkat Nabi Musa. Jadi tongkatnya Nabi Musa nanti dibawa oleh dabah ini. Dabah ini punya tangan, punya kaki, dan bisa bicara. Berarti ini bolone orang mukmin tak? Iya, bolone orang mukmin. Itu termasuk ya utusannya Allah. Bicara bahasa apa Pak? Bahasa Arab. Bahasa Arab yang fasih. Yang nggak mudeng nanti gimana? Ya, nanti bisa itu bahasa manusia. Intinya itu dia berbicara bahasa manusia. Kalau disebutkan itu bahasa Arab yang fasih. Fasih itu berarti dimudengin oleh orang. Mukanya kayak gimana? Oh nggak tahu. Jadi kan nanya muka nggak tahu karena Rasul tidak menyebut tadi kan. Pokoknya raksasa. Jadi Rasul menyebut tadi antara apa kepalanya mana, ekornya mana aja nggak tahu. Jadi karena saking lebat dan besarnya. Itu sudah akhir zaman. Oh iya itu sudah, bukan akhir zaman lagi, itu udah tanda kiamat besar loh. Berarti kan kiamat wis sedih kan. Sejak banget. Jadi tadi masih ada orang yang mukmin. Masih orang mukmin itu terakhir pokoknya angin rembuk. Saya ulangi lagi ya. Jadi dabah ini keluar nanti memberi tanda. Nah tongkat Nabi Musa dipakai untuk mukul orang kafir. Dipukul kepalanya, dipukul tuk tuk tuk, langsung hitam semua. Wajahnya hitam. Nah ini menunjukkan kafir. Nah yang muslim distempel jidatnya, batuknya distempel. Pakai cincin Nabi Sulaiman distempel bercahaya. Nah saat itulah nanti manusia dibagi 2, mukmin kafir. Mukmin kafir, mukmin kafir. Kalau nggak mukmin ya kafir. Kalau nggak mukmin kafir. Nah saat itu nanti orang hanya manggil mukmin dan kafir saja, nggak lagi manggil temennya, langsung kayak hilang memorinya. Jadi dia nggak kenal nama si A si B. Sehingga dalam jamuan itu saat makan begini ya, ada orang kafir, ada yang mukmin, itu manggilnya, hei mukmin, tolong ambilkan itu makanan. Nah yang mukmin ngomong, hei kafir, ambilkan buah itu. Jadi ngomongnya tuh hei mukmin, hei kafir. Karena udah nggak tahu namanya siapa. Ini nggak saling mengenal Pak? Hah? Nggak saling mengenal? Ya mengenal tapi nggak kenal jeneng. Jadi nggak kenal namanya siapa gitu. Jadi orang memanggil julukan kafir dan mukmin. Hei mukmin, hei kafir. Ustaz, itu binatang itu keluar. Dajjal udah keluar apa Ya belum? sudah dulu. Oh, Dajjal sudah keluar. Dajjal wis mati semua. Berarti Jadi- itu Nabi Isa juga. Sudah meninggal. Itu setelah keluarnya Ya'juj Ma'juj. Jadi Ya'juj Ma'juj mati, matahari terbit dari barat, baru dabah. Tolong ya Bu, urutannya kan Dukhan, Ya, Dukhan. terus Imam Mahdi, terus Dajjal. Dan ini harus urut. Habis Dajjal mesti Nabi Isa. Kan ini satu paket, nggak boleh Nabi Isa keluar dulu, wong Dajjal urung. Dan nggak mungkin Dajjal keluar dulu, wong Imam Mahdi turun. Karena Imam Mahdi itu keluar karena marah, Dajjal itu keluar karena marah sama Imam Mahdi. Nah maka Imam Mahdi dulu kan.
Nah Imam Mahdi ini akhirnya dimusuhi Dajjal. Lah ra iso menang karena Dajjal ini nggak bisa mati. Lah sing iso mateni sapa? Isa. Maka Isa belakangan keluar. Harus diajar Nabi Isa. Nabi Isa karena tugas Nabi Isa mateni Dajjal. Terus itu Lah mateni Dajjal mati, Ya'juj Ma'juj metu. Nah Ya'juj Ma'juj metu Nabi Isa masih ada karena tugas Nabi Isa itu mateni Dajjal sama mateni Ya'juj Ma'juj. Nah kalau Nabi Isa membunuh Dajjal dengan tombaknya, bukan pedang bu, tombak. Tapi Nabi Isa bukan mateni Ya'juj Ma'juj dengan pedang tombak, tapi mateni ini dengan doa. Nabi Isa doa sama Allah, Allah yang mematikan semua Ya'juj Ma'juj serentak seluruh bumi. Jadi Nabi Isa itu punya peran penting ya untuk dua tanda kiamat yang menyertai, untuk membunuh Dajjal sama mendoakan kematian Ya'juj Ma'juj. Nah setelah itu damai kan, Ya'juj Ma'juj udah mati semua. Nabi Isa kemudian meninggal. Ya setelah menikah punya anak terus meninggal. Ya Nabi Isa menikah. Nabi Isa nanti menikah punya anak. Kan Nabi Isa kan muslim ya, dia sholat, dia umroh, dia haji. Jadi saat itu nanti Nabi Isa ya umroh, ya haji, meninggal di Masjid Nabawi, dimakamkan di sebelah Nabi Muhammad SAW. Oh iya, makanya Itu orang kafir masih ada nggak Pak waktu Nabi Masih Isa banyak. ada? Dan masih banyak orang kafir itu sampai hari kiamat loh. Lah terus lihat Nabi Isa loh kok ternyata sholat, kok ternyata itu dari Ya akhirnya banyak orang Nasrani masuk Islam. Jadi Nabi Isa itu juru selamat. Ceritanya kan gitu ya. Juru selamat untuk orang mukmin dan orang Nasrani. Yang mukmin semakin kuat imannya karena membenarkan sabda Nabi. Berarti apa yang disebut Nabi benar. Ternyata Nabi Isa beneran turun, beneran sholat bareng sama kaum muslimin. Oh berarti Nabi Isa itu aslinya Islam Muslim. Jadi Nabi Isa tuh ngikutin Nabi Muhammad karena hidup di akhir zaman. Nah syariatnya kan syariat Nabi Muhammad. Ya Nabi Isa ya ikut sholat berjamaah seperti kita. Terus Nabi Isa nanti habis membunuh Dajjal, terus Ya'juj Ma'juj mati ya, beliau terus menikah, beliau juga punya anak, sempat menikah, sempat punya anak, terus ya tawaf, ya haji, kemudian meninggal di kota Madinah. Ya kehidupan sehari-hari. Bersama Imam Mahdi memimpin hanya 8 tahun saja. Sebentar toh, Imam Mahdi mati duluan. Jadi Imam Mahdi bareng sama Nabi Isa memusuhi Dajjal, perang sama Dajjal. Nah Nabi Isa sama Imam Mahdi perang sama Dajjal, Imam Mahdi kan gak menang-menang. Oh nggak iso dipateni kok Dajjal. Nah maka Nabi Isa lah yang membunuh. Ya. Setelah Nabi Isa membunuh Dajjal, Dajjal mati nih. Maka kaum muslimin membunuh semua orang Yahudi. Nah saat Nabi Isa nanti turun, orang beriman tambah iman, orang Yahudi tambah benci. Nah orang Nasrani terbagi. Orang Nasrani banyak yang masuk Islam bersama Nabi Isa yang mengikuti beliau. Ada yang tetap kekafirannya. Tetap kafir artinya dia tidak beriman. Wah malah depro nih Bu Yanti. Kucingnya nggak punya mata kan? Oh iya. Oh iya dah. Oh Masya Allah. Oh ya Allah, hanya membawi ya. Oke ya kembali. Jadi Nabi Isa itu nanti diikuti oleh orang-orang Nasrani. Nah orang Nasrani hari ini tuh sedang nunggu Bu. Mereka yakin percaya Yesus tuh nanti turun. Keluar di akhir zaman. Jadi mereka mengatakan Isa kan Yesus ya. Jadi mereka tuh meyakini Yesus itu nanti akan menyelamatkan mereka di akhir zaman. Jadi mereka juga punya Bu pendeta akhir zaman. Kayak kita Ustadz akhir zaman. Sana juga ada. Iya, sana itu ada julukan pendeta akhir zaman yang memberitahu tentang nubuah ini. Dan mereka apa? Iya betul. Nah pendeta akhir zaman itu memberitahu tanda-tanda kedatangan Nabi Isa, juru selamat itu. Nah juru selamat yang disebut mereka itu adalah aslinya ya Nabi Isa. Nah menurut mereka kan Yesus ya kan? Jadi Yesus itu Nabi Isa. Nah setelah ternyata Nabi Isa turun benar, loh malah ngikuti Imam Mahdi, loh kok malah Islam, maka mereka baru diberi hidayah oleh Allah mengikuti Nabi Isa. Berbondong-bondong mereka masuk Islam.
Jadi jangan kaget besok orang Nasrani banyak yang masuk Islam. Karena mereka memang udah nunggu lama nih. Nah, ada orang Islam itu komentar, kan mereka yang percaya tuh ya bahwa besok akan mengikuti Nabi Isa. Nih ya, pendetanya kan ngomong nih. Nah, mereka kan yakin percaya Yesus mau keluar kan? Nah, mereka mau mengikuti gitu loh. Nah, orang mukmin kan ngerti, orang Islam ya kan ngerti nek dene cerita ngono. Nah, dadak tentang Nabi Isa, saiki wae kok mlebu Islam. Ngono di ngono ke. Paham maksudnya? Yo nek umurmu dawa menangi Nabi Isa. Mungkin ketemu Nabi Isa iku kowe dadi Islam. Nah, dadak ngenteni Nabi Isa Islam ya mending saiki wae sampe di ngono ke. Kan tujuannya ngikut Nabi Isa kan sebetulnya nanti jadi apa? Jadi Islam. Mau Nabi Isa kan muslim. Nah, kalau mereka tahu begitu, ngapain nunggu? Ya kalau menangi. Nah, kalau nggak menangi mati kafir saya kan rugi. Nah, makanya dibujui ya, dibujui sama orang beriman ya, koncone sing muslim, tak ngenteni Nabi Isa mudun saiki bae. Ben ora rugi kan gitu. Berarti orang-orang kafir yang sebelum Nabi Isa turun itu mereka tetap Kafir. kafir ya? Kafir. Nanti di zaman Nabi Isa turun itu ya terbagi tadi, ada yang masuk Islam mengikuti Nabi Isa, ada yang tidak mau ya akhirnya belok kelompoknya Dajjal ya orang Yahudi. Bismillah. Dari kebangkitannya Imam Mahdi dan kemudian disusul Dajjal dan Nabi Isa sampai tertiupnya sangkakala itu jaraknya berapa tahun? Dekat sekali. Karena kan kita kalau dari informasinya dari Ustadz itu nanti Nabi Isa juga berkeluarga dulu. Iya. Punya anak. Beranak itu kan. Ya tapi anaknya nggak sampai besar bu. Oh nikah kan cepet. Baru setahun 2 anak kan cepet. Jadi Nabi Isa itu hanya 8 tahun saja di muka bumi. Jadi nanti di penghujung akhir zaman Nabi Isa turun itu hanya 8 tahun saja. Istrinya orang Arab. Hidupnya berapa tahun? Ya memang Mahdi. Apanya Nabi Isa? Imam Mahdinya itu loh, Ustaz. Isa kan Nabi 8 Isa tahun. 8 tahun. Kalau Imam Mahdi berapa tahun? Sama. Oh, sama-sama. Malah 8 tahun. Jadi Nabi Imam Mahdi itu nanti saat beliau keluar muncul itu umurnya 40 tahun. Jadi Imam Mahdi itu nanti muncul. Kemudian dibaiat oleh orang-orang beriman, jumlahnya 313. Imam Mahdi. Jadi kayak pasukan Badar. Nah, Imam Mahdi ini dibaiat di Mekah, di Ka'bah. Jadi antara rukun Hajar Aswad itu yang ada batu Hajar Aswad, sampai di makam Ibrahim. Nah, disitulah nanti Imam Mahdi dibaiat. Dibaiat itu artinya diminta untuk mengulurkan tangan dan mengucapkan sumpah untuk mengikutinya. Nah, yang melakukan ini 313 orang yang terpilih dari seluruh dunia. Jadi ada 7 ulama besar dan sekian banyak orang-orang pilihan, dan itu semua gampangannya kayak pasukan elitnya nanti Imam Mahdi. Dan itu gak ada yang kenal waktu itu, tiba-tiba aja disuruh Allah datang ke situ, akhirnya pada ketemu, punya tujuan misi yang sama. Dan mereka nggak janjian itu, tiba-tiba aja Allah kumpulkan di situ. Nah, Imam Mahdi itu dilantik atau menjadi Mahdi itu umur 40 tahun. Sebagaimana Nabi juga diangkat jadi Rasul 40 tahun. Nah, terus berperang melawan Dajjal itu bersama Nabi Isa, beliau hanya sebentar. Jadi sebelum 8 tahun setelah matinya Dajjal meninggal Dajjal. Jadi Dajjal mati itu selang 7-8 tahun saja Nabi Isa memimpin. Nah, Imam Mahdi mati duluan. Jadi setelah Imam Mahdi mati, estafetnya dilanjutkan Nabi Isa. Nabi Isa itu punya misi mateni Dajjal, membunuh babi. Jadi seluruh babi di dunia nanti dibunuh. Terus mematahkan salib-salib. Jadi salib-salib itu nanti dimusnahkan, dibakar. Yang ketiga, yang keempat, yang itu menerima keislaman orang-orang Nasrani yang mengikuti. Jadi orang Nasrani berbondong-bondong masuk Islam, salib-salib dipatahkan, babi-babi dibunuh. Terus kemudian habis itu melakukan tadi ya ibadah haji umroh. Kemudian Ya'juj Ma'juj keluar. Nah, jaraknya kiamat besar itu, tanda kiamat besar itu antara satu dengan itu berurutan cepatnya luar biasa. Jadi setelah matahari terbit dari barat ya Bu, itu besok itu Dabah keluar.
Jadi nggak nunggu puluhan tahun, ratusan tahun lah, cepet banget. Makanya tanda kiamat besar itu sangat menakutkan karena cepatnya tanda itu terjadi. Nah saking cepatnya kayak manusia itu nggak ada kesempatan lagi untuk bernafas istilahnya. Ini rasa iki kapan meneh gitu. Makanya pada saat matahari terbit dari barat itu udah benar-benar titik di mana orang udah nggak bisa lagi Islam karena ditolak sama Allah. Orang yang maksiat udah nggak bisa lagi tobat karena nggak diterima tobatnya. Maka pintu gerbangnya tobat itu ya matahari terbit dari barat. Jadi seperti digambarkan Nabi itu kayak ibu melahirkan bayi. Maksudnya gimana? Seorang wanita melahirkan bayi itu ada tandanya. Nah tandanya itu bukaan 1, bukaan 2. Nah itu kan setelah buka 1, buka 2 kan agak lama. Buka 2 ke 3 agak cepat. 3 ke 4 semakin lama semakin cepat. Nah seperti itu. Jadi jaraknya pertama ya dari masa Imam Mahdi ke Dajjal agak ada longgar. Nanti Dajjal ke Isa agak longgar. Tapi semakin ke sana nanti langsung cepat. Ya itu tadi ya. Saat Dabah itu memberi tanda, besoknya tuh angin lembut udah keluar itu. Langsung yang tadi ada tanda-tandanya wis tinggal diambil semua nyawanya oleh malaikat maut melalui media angin lembut. Jadi angin ini keluar dari negeri Yaman, menyebar ke seluruh bumi, mencari yang beriman. Yang putih-putih tadi tuh. Nah orang-orang yang putih bersinar tadi, yang dicap tadi, itu akan menghirup angin tersebut. Nah angin itu nanti keluar dari bawah ketiak. Jadi di bawah ketiak kita anginnya keluar, terus naik ke atas dan kita menciumnya. Baunya harum luar biasa. Jadi anginnya ini baunya harum, lembut seperti sutra dan dingin. Jadi angin itu kayak ada yang menghembuskan, itu seperti sutra halusnya dan dingin seperti es, baunya harum. Nah setelah mencium itu kayak parfum gitu ya, langsung mati semua. Semuanya Pak. Mati serentak, yang duduk mati, yang berdiri mati, tidur. Yang memakamkan siapa Pak? Enggak ada yang makamin. Ya sih makamin coba mau kafir ya mau kafir. Ibu lucu ya. Kan orang meninggal dimakamkan. Logikanya apik tenan. Meninggalnya masa wis meninggalnya masa terompet sangka kalah. Betul ya, saat logikanya baru. Mati terus piye ya? Ingat ya Bu, jadi setelah peristiwa matinya itu langsung keluar api tadi, mau giring masih ada waktu 40 tahun. Saya ulangi ya, jadi orang beriman tadi mati semua kan? Mati serentak, yang tersisa hanya orang kafir yang gelap-gelap tadi. Nah itu dikasih waktu sampai 40 tahun sampai mereka itu melakukan dosa maksiat yang sudah tidak kira-kira. Tapi mereka orang kafir Bu, jadi ya nggak tahu mau, nggak punya malu. Ini pembahasan kita tadi. Sehingga nanti di penghujung akhir zaman ini kata Nabi, orang itu berzina seperti binatang. Jadi di jalan itu langsung sono kuwi. Kayak anjing itu loh Bu. Lalu kayak pitik lo ketemu lanang ketemu itu pitik kan tumpahan itu loh. Nah itu besok di penghujung akhir zaman ini orang-orang kafir sebelum kiamat itu begitu. Jadi mereka di jalan-jalan melakukan seperti itu tanpa ada rasa malu ya karena nggak ada lagi rasa malu dan nggak ada orang beriman. Jadi hanya orang-orang yang seperti binatang. Orang Islam sudah nggak ada lagi. Nah pertanyaan tadi ya Bu, terus orang beriman sih ngubur sopo nggak ada yang ngubur. Terus jasad mereka gimana? Kalau feeling saya Allah jaga itu jasadnya utuh. Karena orang-orang itu kan berarti mati dalam keadaan husnul khatimah semua itu. Gampangannya orang sing ngubur ya kan bosok enggak. Itu saya meyakini itu orang-orang yang memang sudah istimewa. Karena orang yang beriman di penghujung akhir zaman ini Bu, itu kelasnya istimewa. Bukan istimewa lagi, istimewir. Bu, penentuan orang beriman itu nanti, maksudnya penentuan tuh gini loh. Kalau sudah beriman saat itu nggak akan lagi dia murtad, nggak akan lagi dia goyah. Saat itu langsung tak sampai mati ini dari api. Zaman itu Pak. Zaman apa? Saat Imam Mahdi keluar. Jadi saat Imam Mahdi muncul, diperintahkan semua orang beriman untuk berbaiat kepadanya. Misalkan nih ada berita Imam Mahdi udah ada di Mekah, maka kita wajib ke sana untuk berbaiat. Itu hukumnya wajib itu. Ke sana itu per orang atau per Nah, kepala? pertanyaannya gampang. Nek sing cedak ya temui.
Sampai dikatakan Nabi, meskipun kamu ke sana mendatangi, meskipun kamu dengan cara merangkak di atas salju. Jadi Rasulullah sampai menyampaikan, kalau Imam Mahdi udah muncul, kamu berbaiatlah meskipun dengan merangkak di atas salju. Ini menunjukkan apa? Keseriusan. Bahwa kalau Imam Mahdi muncul, kowe kudu rono. Meskipun kowe terseok-seok, meskipun itu di antara salju. Ini menunjukkan tanda kiamat bahwa Imam Mahdi itu nanti keluar di saat Jazirah Arab sudah turun salju. Nah, hari ini kan sudah turun. Nah, ini berarti tandanya udah deket gitu loh bahasanya. Yang kedua, suruh merangkak, berarti ini sangat-sangat penting keharusan ke sana. Nah, pertanyaan, terus kalau kita nggak mampu ke sana gimana? Maka mengirim utusan. Nah, kalau modelnya negara ya presiden sing rono. Nah, ini presidennya kafir misalnya ra gelem rono, maka tokoh masyarakatnya, ulamanya. Misalkan ya presidennya dhewe konohar ra gelem rono. Wis, ulamanya kita yang dipercaya siapa? Oh, ternyata dari Mbah Sinten atau dari Kiai Sinten, yaitu dia diakui oleh kita orang muslim di Indonesia. Misalkan dari apa? Ya berangkat ke sana mewakili. Maka kalau sudah mewakili sudah semuanya berarti dianggap sah berbaiat. Nah, setelah itu Bu, maka orang yang beriman sejak berbaiat itu akan beriman terus sampai mati. Ini nggak ada murtad ya Pak ya? Nggak ada murtad. Kenapa? Saat itu penentuan. Karena saat itu ada yang mau berbaiat, ada yang tidak mau. Orang mukmin tapi tidak mau. Yang nggak mau gimana Pak? Nah, maka kalau nggak mau dia melakukan dosa, Allah tidak mengampuni dosanya. Misalnya baru kebaikannya banyak Pak Ustaz. Nah, nggak diampuni. Dia melakukan dosa, Allah nggak ampuni. Dan itu nanti ada terjadi perang namanya perang besar Armageddon atau Al-Mahkamah Kubro, perang akhir zaman, perang terakhir. Itu nanti orang Imam Mahdi melawan Romawi. Nah, Romawi itu mewakili Nasrani. Jadi perang antara kita dengan Nasrani. Kayak perang agama gitu. Ya perang agama, memang nanti perangnya perang Armageddon itu perang agama. Yang dilawan siapa? Romawi. Romawi itu Nasrani. Awalnya orang Romawi ini, kita bahasa Romawi berarti Nasrani ya Bu ya. Nasrani itu kerjasama sama Muslim yang dipimpin Imam Mahdi. Bareng-bareng mengalahkan Persia. Nah, Persia itu yang hari ini di Iran. Jadi Iran dan Bolo Kurawonya, sekutunya itu nanti perang sama orang Islam dan orang Nasrani. Nah, orang Islam itu diwakili Imam Mahdi, orang Nasrani diwakili Romawi. Nah, bahasanya Romawi lah begitu. Nah, Romawi sekarang itu apa? Rusia dan semua teman-teman sekutunya itu aslinya Romawi yang bener ya. Nah, sedangkan Amerika CS itu aslinya Yahudi klannya, bukan Kristen nih. Sing beneran Kristen tuh malah sing Rusia. Namanya Kristen Ortodok ya, yang masih murni. Roma itu, Ustaz. Bukan Roma, Vatikan itu toh? Iya. Bukan. Oh, malah bukan. Nah, itu terbelah itu. Ada yang ngikuti Yahudi, ada yang ngikuti Romawi Timur. Karena Romawi itu dibagi dua. Ada Romawi Barat, Romawi Timur. Nah, Romawi Barat itu Amerika dan sekutunya. Romawi Timur itu Rusia dan sekutunya. Nah, Persia punya klan sendiri ya. Ya kayak Cina, India. Itu Persia itu. India, Cina, terus kemudian siapa? Iran itu Persia, klan Persia. Masuk Persia nih. Cirinya tuh modelnya gini loh. Gitu. Persia itu klannya apa? Sing nyembah Tuhane akeh ngono wae. Agama pagan istilahnya gitu loh. Nah, kalau Persia dulu kan nyembahnya apa? Nyembahnya api. Makanya mereka itu punya menara-menara tinggi yang di sana ada api. Kata menara itu artinya berasal dari Iran Bu. Makanya kalau kita bangun menara itu minaroh, itu tempat tuh melihat jauh. Nah, di situ tuh ada api-api yang menyala di atas menara-menara. Dan Persia itu dulu punya api abadi Bu, nggak pernah mati itu. Di menara-menara yang tinggi. Nah, saat Nabi lahir keajaiban dunia kan, menaranya mati padam semua. Kaget aku. Api nggak pernah padam kok padam. Berarti ada tanda besar, ada orang besar baru dilahirkan. Nah, itu udah diakui itu. Terus di negeri Romawi, kerajaan Romawi itu yang dulu Nasrani kan, ini Persia ya, apinya padam, api abadinya tuh padam. Dan di Persia, di Romawi itu patung-patungnya pada jatuh, hancur semua, pada ambruk itu. Jadi kayak ada gempa lah istilahnya gitu. Nah, itu tanda kelahiran Nabi SAW. Nah, orang Yahudi melihat apa? Bintang. Jadi melihat bintang bersinar terang dan ibaratnya sangat
fenomena alam lah orang Yahudi. Nah baru orang Yahudi mengakui ada nabi baru istilahnya begitu. Nah mereka diakui di zaman terdahulu, tanda-tanda itu menunjukkan ada orang besar baru dilahirkan. Tapi Allah menyembunyikan. Kalau Nabi Muhammad tidak disembunyikan ya wis dipateni, makanya disimpan di tempat namanya Bani Sa'adah yang disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Allah simpen itu di situ supaya tidak konangan, nggak ketahuan. Ya memang disiapkan untuk menjadi nabi yang luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah kembali ya Bu, tadi ya, jadi Nabi Imam Mahdi tadi saat perang itu pasukannya itu terbelah menjadi 3, bukan menjadi 2. Satu orang yang beneran beriman pada ikut Imam Mahdi dan keimanan mereka akan tetap utuh sampai dia mati. Dan satu lagi orang yang berkhianat itu balik badan, nggak mau ikut Imam Mahdi, nggak mau ikut maka selamanya tidak diampuni dosa-dosa mereka. Jadi meskipun nanti Imam Mahdi, Nabi Isa turun, Dajjal mati, mereka tetap akan diberi kesempatan oleh Allah untuk gamane balik, ini tidak bisa. Maka Imam Mahdi ini termasuk awal mula orang beriman beneran sama ndak itu ditentukan di situ. Moga-moga anak keturunan kita mengikuti Imam Mahdi. Insya Allah kalau yang ngikuti selamat kabeh itu. Nah maka pertanyaan tadi pada saat mati serentak itu terus jasadnya sih ngubur sapa ora ono, dan saya yakin Allah jaga sehingga jasad-jasadnya utuh, tidak akan dimakan oleh pembusukan dan sebagainya, karena nggak ada yang mungkin ngubur, wong kafir nggak mungkin ngubur dan sebanyak itu kan yang mati. Nah ini keadaan di atas. Nah angin lembut ini keluar ya sekali aja udah, sekali menyasar seluruh muka bumi, mati semua. Nah setelah angin lembut datang mati semua, baru kemudian api raksasa itu keluar. Belum. Setelah mati semua baru ditenggelamkan dulu. Jadi seluruh daratan muka bumi ditenggelamkan. Semuanya. Oh iya Bu, pertanyaan jenengan jawabannya ini tadi. Jadi saat manusia itu orang beriman mati kabeh, Allah tenggelamkan. Jadi daratan itu semua tenggelam tutup sama air semua. Jadi daratan sebelah timur tenggelam, daerah barat tenggelam, tengah tenggelam. Jadi semua ditenggelamkan. Tenggelam itu berarti turun ke bawah. Turun ke bawah itu berarti kan tenggelam ya. Tenggelam itu kan berarti dari atas ke bawah. Allah tenggelamkan semua, tertutup dengan banjir atau air banjir. Nah, setelah tenggelam semua daratan, tersisa hanya 2 saja daratannya, yaitu Yaman dan Syam. Nah, itu sudah tidak ada lagi orang kafir, maksudnya orang Yahudi udah nggak ada, udah mati semua. Orang Nasrani udah nggak ada karena sudah mati, tinggal kafir sama mukmin saja. Dua golongan kan udah mati nih orang beriman, yang tersisa hanya kafir. Nah yang kafirnya ini adalah orang kafir yang Nasrani yang tidak mau ikut. Jadi orang Nasrani dan sebagainya yang tidak mau ikut Nabi Isa. Nah mereka disebut kafir. Orang Yahudi wis entek wis mati sih. Jadi setelah Dajjal mati, Yahudi mati kabeh. Sak dunya iki mati kabeh. Sampai orang Yahudi itu sembunyi, pohonnya aja ngomong, Muslim sini, di belakangku ada orang Yahudi pateni, sampai ngumpet kira iso. Karena orang Yahudi dipateni kabeh di akhir zaman. Nah setelah itu yang tersisa kan orang Nasrani dan sebagainya yang tidak beragama. Itu nanti teknologi katanya kembali ke zaman dulu ya. Sudah hilang semua teknologi, baliknya ya numpak keledai, naik onta, binatang tunggangan, sama jalan kaki. Dan nanti binatang bisa bicara, serigala bisa bicara. Bahasa manusia Pak. Bahasa manusia ada yang ngomong sama manusia. Masih buas mereka. Enggak buas. Pasti enggak puas. Jadi nanti saat Imam Mahdi ada ya dan Nabi Isa ada, itu keadaannya udah beda. Apa? Semua tidak ada yang kerja. Semua kerjaannya mesti cipta ibadah. Hanya cuma sholat kalau nunggu sholat. Kalau zikir, sholat, zikir, nunggu. Napa? Lah, sekarang saya mau nanya, kerja untuk cari apa? Uang. Untuk cari duit ya. Terus duitnya buat apa? Kebutuhan Kebutuhan hidup di dunia. Ya buat apa?
Sing paling penting hidup itu buat apa? makan. Ya buat makan, minum lah. Ya toh? Kan orang cari duit, kerja cari duit buat beli makan biar bisa hidup. Nah besok itu semua disediakan Allah. Buah itu metik ya, langsung keluar buah lagi. Misalkan ya kita metik mangganya langsung muncul lagi, udah kuning lagi Itu di dunia, Pak. di dunia. Dan itu hanya sebentar toh. Tapi ojo sampai mau apa jenenge? Jadi itu hanya terjadi sebentar saja di zaman Nabi Isa tadi. Sehingga orang-orang saat itu tidak ada lagi yang bekerja, nggak ada lagi yang ubet itu tidak ada. Mereka hanya fokus ibadah karena mereka makan sudah disediakan Allah. Merah susu ya Bu ya, susu kambing gitu ya. Itu setelah diperah langsung penuh lagi. Jadi tidak habis-habis. Diperah penuh lagi, diperah penuh lagi. Ya kebak ya. Makan sudah terjamin. Artinya mereka tidak ada yang kelaparan. Tapi sebelumnya kan kelaparan akut. Sebelumnya itu kelaparan akut banyak yang mati karena kelaparan. Saat Dajjal itu eranya Dajjal keluar tuh banyak yang mati karena lapar. Tapi saat Nabi Isa udah bunuh Dajjal, baru Allah beri keberkahan. Saking berkahnya itu buah langsung ranum, dipetik langsung keluar lagi ranum, terus gak habis-habis. Sehingga manusia nggak perlu cari kerja. Dan ingat saat itu perbendaharaan harta itu berlimpah ruah karena ghanimah. Ghanimah itu kan harta rampasan. Saking akeh emas-emasan, emas itu ya. Tiap orang beriman tuh mendapat berkarung-karung. Jadi ibu dapat sekian karung. Gak ada orang miskin kan orang Islam ini udah sedikit. Manusia di akhir zaman kan dikit. Saking sipile, hartanya akeh, dibagi gitu sampai sekarung-karung. Wah, berkarung-karung. Dan itu dibagi rata sama Imam Mahdi. Nah, untuk apa? Ya pokoknya dikek-kek seneng. Nah, pada saat itu udah nggak berlaku lagi. Nah, ada orang mau sedekah, ya toh? Ini orang mau sedekah nih punya sekian karung. Ternyata pada nggak mau nerima. Lalu sekarang kayak opo aku yakin nih rumah. Jadi kayak nggak ada. Gampangnya emas tuh kayak batu lah. Nggak ada nilainya. Kalau misalnya ibu ngei ya, Bu, tak kayak ibu, lah nggon kowe akeh ngopo? Lah kok didol ya ora payu, lah aku opo wong mangan wis ono. Itu yang kejadian di akhir zaman. Jadi sekaya apapun di masa itu nggak ada nilainya. Dua negara itu ya Pak Ustadz ya? Atau Bukan dua negara, itu nanti kan belum mati. Kan masih ada negara-negara, masih ada kita, masih ada Indonesia, masih ada negara lain. berarti di negara ini seperti itu, negara ini seperti ini. Seperti itu. Selama Nabi Isa dan Nabi Isa dan Imam Mahdi ada. Benar-benar FPP gratis itu nanti. Wah, gratis banget. Nah, tapi sebentar toh ya. Itu setelah Kurunnya Dajjal berapa ya, tahun? Setelah Dajjal mati. Jadi setelah Dajjal mati, Berarti itu peristiwa itu terjadi. Yajud Majud belum keluar. Belum keluar. Itu Nah, Nabi nanti Isa setelah itu sudah Yajud Majud keluar, udah beda keluar. lagi. Udah habis semua pohon itu. Pohon dibunuh, binatang dibunuh, wanita diperkosa, manusia dibunuh. Jadi setelah Dajjal mati, makmur. Ya, Bu ya, sekali lagi ya, Dajjal mati itu makmur terbaik di sepanjang masa. Hari ini kayak gini, kayak gini kan susah nih itu. Nah saat nanti Imam Mahdi Nabi Isa muncul, itu enak banget, kedamaian luar biasa. Ini cuma sebentar, 7-8 tahun saja. Nah setelah itu orang udah nikmat hidupnya, tinggal ibadah, zikir, pokoknya enak. Tiba-tiba Allah keluarkan peristiwa Ya'juj Ma'juj. Nah Ya'juj Ma'juj keluar, mata ini opo wae sing ditemoni. Pohon ditebuang teh. Itu manusia Pak. Manusia, air diminum teh. Terus binatang ketemu patenin teh. Wong menungso Bu lanang patenin teh. Wong wedok perkosa sih baru teh. Itu satu orang apa banyak orang? Banyak Bu. Ya'juj Ma'juj itu triliunan no. Seluruh dunia. Setiap jengkal tanah pasti ada Ya'juj Ma'juj. Ciri-cirinya Ustaz? Ya'juj Ma'juj itu manusia kayak kita, cuman mereka itu tidak bisa bahasa manusia. Mereka bahasanya beda, bukan bahasa. Ya kayak manusia. Ciri khasnya kayak orang Mongol, kayak orang Cina.
Katanya Saat ini anu masih tuh, ada, Ustaz. Pak. Udah ada, udah ada ya. Hah? Saat ini masih ada ya? Ada ya, Belum Ustaz? Oh, ya. Lagi di Sekarang ya sudah ada. kerangkeng. Oh Yajud Majud itu lebih tua daripada Nabi, Maksudnya belum daripada diculke. Musa. Tapi Belum. Belum diculke. Jadi Yajud Majud itu ada sejak zaman Raja Ya, Zulkarnain. itu di Nah Raja Zulkarnain itu kan raja Tahun sebelum berapa Nabi itu? Musa, sebelum Nabi itu agaknya kalau nggak Isa. sampai bertahun-tahun ya. Itu sudah ada. Jadi Dia nggak tua. Yajud Majud Tapi itu dia nggak tua. bangsa manusia keturunan Nabi Nuh. Nabi Nuh kan punya anak 3 toh, Sam, Ham, dan Yafid. Sam, Ham, Yafid. Sam itu bangsa Semit, kayak Timur Tengah itu Arab, Eropa, sing wonge mancung-mancung dhuwur-dhuwur, kulite ya kaya ngono lah, kemerahan. Bangsa Eropa. Itu Eropa, bangsa Timur Tengah ya, bangsa Jazirah Arab itu negeri Syam. Atau bukan negeri Sam, bukan negeri Sam, bangsa Sam atau Semit. Semit. Nah yang kedua Ham itu Hamid. Itu semua bangsa yang berkulit gelap. Kritik, Afrika. Seluruh yang berkulit hitam, rambut keriting, ya, itu semua dari bangsa Hamid. Nah yang ketiga Yafid itu kulitnya pucat, Cina, Korea, Cina, Jepang, nah, termasuk Indonesia. Oh, Itu ya. Yafid. Lah dhewe mancung yora, dulu yora, hitam yora, nah itu Yafid. Oh ya, kita ikut aja. Nah kita tuh bangsa Yafid atau Yafidi. Kalau tadi Semit, Hamid, dan Yafid. Itu satu Nah bapak, Yafid satu itu melahirkan klan Asia istilahnya gitu, termasuk Indonesia. Nah termasuk Yajud Majud itu dari klannya Yafid. Cina itu kan. Nah jadi cirinya seperti orang Mongol atau orang Cina, dahinya lebar, mukanya kotak kayak perisai, orangnya gempal yang nggak tinggi nggak kurus gitu. Terus kemudian mereka ini bengis, kejam, membunuh apa saja. Dan mereka bangsa yang tidak pernah habis sampai nanti hari kiamat. Jumlah mereka lebih banyak dari manusia sekarang. Perbandingannya 1:1000. Jadi dilihat lagi. Dilihat orang 20 misalkan berarti kepeng 1000. Mereka 2000-nya kita. Ya kita bilang orang 20 berarti orang 100.000 kan. Karena 1:1000. Ibu 1 berarti ya cuma 1000. Ibu 1 ya cuma 1000. nanti Nabi Isa yang ngomong. Bukan Nabi Isa yang bunuh, Allah yang mateni mereka, tapi doanya Nabi Isa. Jadi Nabi Isa kan diminta sama orang beriman tuh yang pada sembunyi. Nah Bu, orang yang selamat dari Yajud Majud siapa? Yang sembunyi. Yang tidak sembunyi mati. Karena tidak bisa dikalahkan bangsa ini. Dibom ya mungkin orang bom. Di pedang ya mungkin nggak bakal menang. Sembunyi Jadi di Yajud rumah Majud gitu, enggak Bu, di goa-goa di atas gunung. Lah kita Oh main wes saunos. Enggak ada yang di perumahan. Enggak ada yang di pemukiman, habis semua ya. orangnya udah habis ya. Dihancurkan sama Yajud Majud. Entek kabeh. Maka yang selamat yang mana? Yang sembunyi di gunung-gunung. Di goa-goa. Itu Ya rumahnya nah di Nabi lautan. Isa aja sama orang beriman yang mengikutinya itu sembunyi di Bukit Tursina. Loh Nabi Isa aja sembunyi kok. Karena disuruh Allah sembunyi, nggak boleh dihadapin. Karena mesti kalah. Biar Allah yang ngadepin gitu ya ta. Gimana? Iya, memang oke. Kalau nggak sembunyi mati. Yang selamat kebanyakan dari Arab gitu ya Pak? Enggak, ya yang semua yang bersembunyi lah. Kita Bukan yang buahnya dari Arab ya, pokoknya yang buah ada Cleo. sembunyi. Namanya kalau kita udah dapat ilmu begini kan berarti cari tempat yang aman, yaitu di gunung-gunung, bukan di laut, bukan di pesisir, mesti kalah, mesti kena lah. Nah nanti Yajud Majud ini membunuh semua yang ada di bumi. Nah yang aneh, bukan yang aneh, yang menakjubkan itu kata Nabi, setelah Yajud Majud membunuh orang yang ada di bumi, dia mengatakan tidak ada lagi yang ada di bumi kecuali kita. Sekarang saatnya kita membunuh penduduk langit. Ya, jadi saking sombongnya. Jadi mereka udah menghabiskan seluruh penduduk bumi, sekarang tinggal mereka menghabiskan penduduk langit. Serentak Bu, mereka melemparkan panah dan tombak. Jadi panahnya dilempar ke atas, panahnya dilepaskan ke atas, itu apa? Membunuh penduduk langit. Dan Allah memberikan jawaban di balik kita Bu, ujung-ujungnya udah ada darah. Jadi tombaknya balik, panahnya balik, ujungnya itu udah ada darah.
Nah, mereka tambah sombong mengatakan kita sudah membunuh seluruh penduduk bumi dan kita juga sudah menghabisi seluruh penduduk langit. Ini buktinya gitu saking sombong. Nah habis itu udah berhari-hari kaum muslimin yang di persembunyian itu kelaparan, nggak bisa makan, nggak bisa sampai akut ya lapar akut halusinasi lah. Maka Nabi Isa pun didesak oleh orang-orang beriman. Ya Nabi Isa berdoalah kepada Allah untuk memohon kehancuran mereka. Akhirnya Nabi Isa mengangkat tangan berdoa untuk kematian Ya'juj Ma'juj. Akhirnya Allah kabulkan, Ya'juj Ma'juj mati serentak seluruh dunia. Hanya dikirimkan ulat. Ulat itu ular. Ya. Nah ulat-ulat itu masuk ke tengkuk mereka. Tengkuk itu di sini. Jatuh dari langit itu. Nah nggak tahu kayak burung ababil kali ya, Ya, ya. mungkin. Nggak ngerti caranya itu, pokoknya ulatnya itu masuk ke tengkuk dan menggerogoti, mati semua. Seluruh Ya'juj Ma'juj mati. Dengan sendiri. Mati dengan sendirinya. Nah mati jawabannya pertanyaannya tadi si ngubur sopo dari. Kalau tadi kan orang beriman mati dengan angin lembut, yang ngubur siapa? Allah ngubur dengan apa tadi? Ditenggelamkan. Nah ini yang ngubur siapa? Nggak ada yang ngubur. Karena Nabi Isa berdoa lagi. Nabi Isa berdoa minta sama Allah, ya Allah ini Ya'juj Ma'juj udah mati banyak sekali, kami nggak mampu untuk mengubur mereka. Tolong bersihkan ya Allah. Akhirnya Allah kabulkan, datang burung-burung raksasa. Bukan, dipindah. Jadi diambil dengan cakar-cakarnya, dipindah, dibuang. Nah, buang kemana? Allah alam, neng laut kayak, neng lembah kayak, tempat mana? Bu, triliunan loh Ki. Ya'juj Ma'juj itu bukan miliaran, triliunan. Kayak. Ya berarti kan burungnya juga banyak. Nah, burungnya itu disampaikan Nabi, cirinya ya, burungnya ini besar, raksasa, terus punya leher panjang seperti onta. Saya ulangi ya. Jadi burungnya ini besar, lehernya seperti leher onta. Kayak burung apa Cica? Berarti kan seperti naga. Naga itu kan bersayap itu loh Bu. Hollywood itu loh. Mabur ya. Nah, sing mabuk kan naga kan punya sayap. Lehernya kan panjang. Nah, itu disebut juga kan kayak burung. Nah, sampai ada ulama menafsirkan jangan-jangan itu naga. Kenapa? Burung yang punya leher besar begitu kan kalau istilahnya sekarang kan naga. Bahkan banyak temuan katanya ada orang-orang yang bertemu dengan naga. Jadi memang naga itu beneran ada, cuman di belahan bumi mana Allah alam kita nggak ngerti. Boneng Antartika nih belahan lain. Enggak keluar. Kan di dalam film keluar api. Ya. Nah ini nanti burung-burung besar yang lehernya panjang-panjang ini itu nanti ngambilin terus dibuang. Nah setelah bersih Bu, jasadnya itu hilang semua tuh bangkai-bangkainya. Nah Nabi Isa bingung lagi sama orang beriman itu, bingung. Aduh. Nah iki do kececer apa daging-daging mereka, darah-darah mereka do kececer, ambune amis dan membusuk ya. Jadi sudah nggak bisa hidup kalau menghirup itu. Akhirnya berdoa lagi, ya Allah bersihkan. Karena apa? Masih banyak yang tercecer itu mereka nggak kuat. Akhirnya Allah pun mengabulkan, turun hujan deras. Hujan terus di seluruh muka bumi. Habis itu bersih kinclong seperti kaca. Nah Ibu ingat, setelah itu baru kemudian bumi karena saking kinclongnya ya Bu ya, itu tumbuh tanaman begitu cepat langsung berbuah. Nah itu loh, zaman keemasan yang 7-8 tahun. Nah, jadi kayak jadi pupuk. Jadi darahnya Ya'juj Ma'juj, bangkai-bangkai yang masih daging-daging itu kan dihabisi sama Allah tuh dengan hujan. Kan kayak meresap ke muka bumi, itu jadi kayak penyubur. Itu langsung tanaman tuh muncul besar, langsung buah, langsung ranum. Nah binatang itu banyak yang minum air itu, yang banyak yang meminum, langsung gemuk, langsung besar, langsung punya tubuh banyak. Nah setelah itu baru hidupnya normal kembali, tapi tidak lama. Karena setelah itu muncul tanda kiamat berikutnya, yaitu matahari terbit dari barat. Itu sudah final. Nah sudah saat itu udah beda. Kalau tadi kan banyak pembunuhan, banyak kematian. Sejak itu tuh nggak ada lagi mati, udah nggak ada lagi pembunuhan. Karena setelah itu hanya tinggal nunggu ya kematian massal tadi, angin lembut. Nah itu peristiwa nanti yang terjadi. Dan jaraknya cepat. Ustaz, yang orang-orang kafirnya di mana? Ya semua ada di sekitar kita sama. Cuman itu Nabi Isa waktu di Ya'juj Ma'juj itu ada mati Bu. Oh, Yang mati juga. yang hidup, yang sembunyi.
Jadi orang kafir yang sembunyi ya hidup. Pokoknya sing hidup adalah yang sembunyi. Mbok mukmin, mbok kafir, pokoknya si jenenge menungso kayak kita ini sing ngumpet menang lah. Menang itu masih aman lah. Yang enggak ngumpet ya mati. Itu Yajud nggak masuk ke gua toh Pak? Yajud nggak masuk ke Bisa gua. masuk. Enggak, bukan nggak bisa masuk. Mereka tuh pokoknya menjelajah seluruh daratan. Mereka nggak mau capek-capek naik gunung. Semua yang ditemui peradaban perkampungan dihabisi, dibakar, diratakan. Dan itu bergelombang-gelombang Bu, saking kebaknya tuh kayak pasukan semut lu, kayak semut keluar dari sarang. Wah, Triliunan. banget, akeh banget. Karena Yajud Majud itu semua nanti masuk neraka. Itu berarti satu jasad satu burung ya Pak? Enggak. Oh langsung ambil Bisa banyak. jadi banyak, langsung sekian jasad diambil karena burungnya raksasa. Cakarnya besar kan, diambil, buang. Kita nggak tahu dibuang kemana itu. Ini mereka nanti di neraka Pak. Semua Yajud Majud di neraka. Jadi Yajud Majud itu bangsa yang memang disiapkan Allah untuk peristiwa akhir zaman. Sekarang mereka hidup di tempat mereka sendiri. Usianya panjang ya Pak ya? Usianya panjang. Mereka nggak mati sebelum punya 1000 anak. 1000 anak yang lahir baru mati. Jadi kalau belum melahirkan 1000 ya nggak mati. Satu orang 1000 anak, satu Jadi belum lahir 1000 belum mati. Satu orang lah mana makanya Saya tadi kok penasaran sama yang bangsa Persia itu Pak. Bangsa Persia itu kan termasuk Iran yang sekarang ini. Tapi kenapa Iran mengklaim bahwa mereka itu Muslim? Ya. Jadi bangsa Iran itu mengklaim Muslim karena itu sebagai kedok. Kalau bahasa gampangnya itu takia. Takia itu menipu untuk membohongi asal tujuannya tercapai. Jadi itu bangsa Iran dengan Syiahnya itu memang punya ajaran untuk berbohong. Yang penting tujuan kita tercapai. Nah mereka ini untuk bisa menguasai lagi dunia yang paling pas apa? Mendekati orang Islam. Jadi mereka menjadi gampangannya ngambil posisinya sebagai orang Islam karena agama yang terakhir yang didatangkan setelah Yahudi dan Nasrani. Mereka sholat, ya sholat tapi bukan sholat seperti kita. Beda bacaannya juga beda, caranya sholat waktunya ya beda. Nah ada Syiah itu kan berwarna-warni ya Bu, artinya golongannya banyak. Ada Syiah yang mirip dengan Islam. Ahlussunnah wal Jamaah. Ada yang Syiah belas nggak sama kayak orang India, itu juga ada. Jadi Syiah itu macam-macam. Ada yang keras seperti Rafidah. Rafidah itu yang menghalalkan darah kaum muslimin. Dan ada yang jinak atau lunak. Jadi mereka tuh Contoh ya Bu, Syiah Rafidah yang paling kejem itu ya, yang di Suriah kemarin dibantai itu wanita hamil itu dibelah dulu. Contoh ya, ada pasukannya Syiah itu. Ketangkep wanita hamil itu jadi taruhan. Ya taruhan, iki lanang apa wedok? Ini wedok kowe menang, nek lanang aku menang. Yo taruhan apa gitu. Nah, untuk membuktikan benar apa enggak dibelah itu wanitanya masih hidup. Jadi wanita masih hidup dibelah hanya untuk menentukan lanang apa wedok. Mati Pak. Itu Syiah. Padahal dia mengaku Islam, tapi itu tadi menghalalkan darah kaum mukminin. Dia tidak dipateni saya dibelah sama kos kayak gitu. Dan itu ada banyak itu rekamannya tuh. itu bahaya tuh Iran. Oh bahaya banget Bu. Itu paling bahaya, lebih bahaya daripada Yahudi Nasrani. Soalnya sembunyi. Karena mereka itu lebih Kedok ya, lebih Ustaz. kejem dibanding Yahudi Nasrani itu lebih kejem. Kayaknya kalau pemimpinnya saya Ya itu tadi Bu, mereka menipu kita dengan makanya Dajjal itu Bu, saya kasih tahu ya. Iya. Makanya Datangnya Dajjal dari keluar situ. dari Iran. Iya. Karena apa? Dajjal ini kan menipu. Iya. Sebagaimana orang Syiah itu menipu penampilannya Islam, katanya apik, padahal kejemnya minta ampun. Ya kayak Dajjal, dia ngaku sebagai nabi, mau memberi apa saja yang kamu minta. Kita kan wapi ngobati wong lara, kita apik-apik, padahal menyesatkan dan dia menjadikan orang beriman murtad semua. Wah itu ngeri itu. Dajjal itu kalau bisa keluar orang nggak mau ngikut dia pateni. Makanya besok kalau keluar jangan temuin. Kalau kita nggak berani, ambil resiko ya sembunyi. Ustaz, tapi kan orang Iran itu enggak semuanya terus ada yang juga Islam memang benar-benar Islam. Iya Bu, negara kalau namanya entitas negara ya macam-macam Bu. Negara kan ada di situ, ada yang Muslim Sunni, ada yang Syiah murni. Nah Syiah pun juga ada yang macam-macam alirannya.
negaranya loh ya. Iya. Tapi kalau Syiahnya udah jelas Salah itu. macam-macam tadi. Tapi kalau negaranya Iran ada macam-macam. Iya, tapi Negaranya sa-RW iki yo macam-macam. Ono sing Syiah, ono sing ora misalnya. Tapi di sing Syiah yo macam-macam, ono sing keras, ono sing ora keras. Ning padha kabeh. Ada yang muslim berarti Pak. Apanya? Maksudnya Ada beda. yang ngakunya Enggak, muslim. apa enggak maksudnya yang muslim bener-bener muslim itu Ada ya? Pak, ada Ada, enggak? ada. Itu apa enggak Mereka dimusuhi oleh haji. mereka yang Syiah gitu Pak? Dimusuhi toh, Bu? Yang dulu ada perang Dimusuhi. itu. Sama kayak Yahudi, Bu. Yahudi di Palestina ya, di Israel, itu ada Yahudi ortodok. iya. Yahudi ortodok itu Yahudi yang menjalankan Benar, Taurat ya. murni. Ada Yahudi Zionis. Nah, itu memusuhi. Musuhi ortodok. Musuhi sing apik sing ngikutin Taurat dimusuhi, Bu. Meskipun sama-sama Yahudi. Sama dengan Syiah. Sama-sama Syiah tapi sepaham ya. Rasa ada nang Indonesia NU Muhammadiyah ribut kok. Ya contoh yang sekarang lagi viral di Madura, Apa ngajak perang itu. Nah kan Muhammadiyah kan dimusuhi sama NU yang di Madura. Itu gara-gara orang-orang ulamanya Madura ini menuduh Muhammadiyah itu akan menghilangkan tradisi yang sudah mereka lakukan sekian lama. Contoh tahlilan kayak gitu-gitu. Padahal Muhammadiyah tidak begitu, tapi dituduh begitu. Itu geger, ini lagi geger. Artinya di tempat kita aja seperti itu, apalagi di tempat yang lain. Padahal Muhammadiyah itu podo apike, podo-podo ahlus sunnah. Tapi namanya manusia kan ada yang picik. Tinggal manusia. Yang di NU-nya sendiri aja udah konflik ini. Ulama antara pro pemerintah sama ulama yang pro. Yang Banser itu apa Ustaz? Banser itu kan NU, ya? bagian dari underbone-nya kan. Penjaga gereja itu. Ya itu memang underbone. Ustaz, tapi sebagian orang Iran itu juga mereka haji, mereka Enggak. umrah. Enggak, Enggak, Ustaz. enggak. Mereka punya tempat sendiri. Haji umrohnya tempat mereka bikin sendiri ya. Punya Ka'bah sendiri ya. Enggak ke sana. Walaupun ke sana dalam rangka ada misi untuk menghancurkan. Sudah sering tuh orang Syiah dengan lu peristiwa mati di Mina itu ya Bu ya, terowongan Mina, pembantaian sampai berdarah-darah di Ka'bah itu dari Syiah semua. Mereka tuh bahkan makam Nabi itu loh digerowongi mau dicuri Bu. Ya, itu kamu sih. Itu alhamdulillah diselamatkan Allah konangan kan. Itu mereka tuh rela gerong. Bikin terowongan hanya untuk ngambil jasad Nabi. Tapi Allah lindungi konangan ceritanya gitu. Itu ya orang-orang Syiah. Pokoknya orang Syiah itu Syiah itu berarti dari Iran. Iran. Mekah itu juga ada. Apanya? Enggak Mekah itu ada. tidak ada. Mekah itu Sunni. Oh, pokoknya Mekah, Mekah Madinah itu murni. Asli kayak dulu zaman Nabi. Karena nanti di akhir zaman itu semua akan kembali ke Mekah Madinah. Benteng Apanya terkuat. Syiah itu ada sendiri ya? Ada sendiri. Ada Ya sendiri. bentuknya bentuk Ya berupa podo Ka'bah kota, gitu ya. podo kota. Di negaranya dia Di sendiri. negaranya Iran sendiri. Mereka nggak mau Bu ke sana. Makanya musuhan terus karo Arab Saudi. Karena beda. Ini kapan-kapan kita bahas lagi. Di jam piro iki? Allah. Jam 10 belum ada Ustaz. Insya Allah kita sambung ya pekan depan di mana nih? Aduh, ya Allah. Oh, ini mau Kita tutup dulu.